jamur itu terbesar didapat di pakan itu dari terutama jagung, yang paling terbesar, paling banyak sering itu di jagungnya ya. Jagung. Walaupun tidak melulu di jagung ya. Tidak melulu di jagung, tapi paling sering itu di jagungnya. Paling sering di jagung. Karena apa? Ada penelitian itu jagung sebelum dipanen itu sudah ada jamurnya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Edukasi Peternakan Bara PS dan masih bersama Mas Adit. Kita kali ini untuk sesi yang kedua ya. Kali ini membahas tentang mikotoksin. Apa itu mikotoksin? Seperti apa efeknya dan lain-lain akan kita bahas bersama di sini. Oke, Dr. Adit. Sekarang kita membahas tentang mikotoksin ya. Monggo dijelaskan, miko itu siapa, toksin itu siapa, miko tetangganya siapa. Monggo silakan. Itu saudaranya siapa? Arti mikotoksin. Miko itu artinya adalah jamur. Toksin itu adalah racun. Jadi mikotoksin itu adalah racun yang dihasilkan oleh jamur. Racun yang dihasilkan oleh jamur itu adalah sebenarnya hasil metabolit sekunder, hasil metabolisme sekunder dari jamur itu. Berarti racunnya itu racun hasil metabolisme sekunder dari jamur. Nah, yang kebanyakan banyak orang keliru itu dikira jamurnya yang menyakiti, padahal bukan jamur, bukan nggak menyakiti ya. Yang untuk mikotoksin ini ya, untuk kasus ini adalah yang menyakiti efeknya ya. Iya, si racunnya itu. Efek toksin dari hasil metabolisme dari jamur itu. Jadi bukan jamurnya yang berbahaya, tapi racunnya atau toksin yang dihasilkan dari proses metabolisme jamur. Iya, gitu ya, kira-kira ya. Oke, itu tadi toksinnya ya. Nah, sekarang di ayamnya sendiri itu efeknya atau akibatnya atau kerugiannya di ayamnya kalau sampai ada mikotoksin itu seperti apa sih? Oke, jadi sifat dari mikotoksin itu dia mengimunosupresif. Oh, imunosupresif ya. Dia sifatnya imunosupresif, jadi dia tuh menekan kekebalan si ayam. Otomatis satu, ayamnya gampang sakit. Ya. Yang kedua, bisa nafsu makan turun, produksi ayamnya bisa turun, bahkan sampai kematian. Kalau imunosupresif juga kekebalan yang dihasilkan dari vaksinasi juga tidak maksimal ya. Betul sekali. Jadi penyakit yang lain pun juga gampang masuk. Oke, itu tadi efeknya itu ya, atau kerugiannya kalau sampai ada mikotoksin, mulai dari imunosupresif ya, dia menekan kekebalan, jadi ayamnya gampang sakit dan juga hasil vaksinasi tidak maksimal ya. Yang kedua, nafsu makan turun. Otomatis kalau nafsu makan turun pasti produksi kan turun. Terus bisa sampai kematian. Sampai kematian. Kalau yang paling parah sampai kematian. Oke, lanjut. Nah, itu efeknya ya. Terus sekarang gejalanya seperti apa sih, Mas? Gejala klinisnya maupun gejala di patologi anatomi. Oke, untuk gejala klinis itu kadang rancu ya, Mas. Ada yang istilahnya subklinis, jadi dia tidak terlihat ayam sakit, tapi ternyata di situ sudah ada mikotoksin. Jadi dia menekan kekebalan, tapi si ayam tidak kelihatan sakit. Ada yang sampai sakit ayamnya mengantuk, terus sampai ayamnya itu nafsu makannya turun, dan bisa sampai tiba-tiba ada kematian seperti itu. Itu tadi gejala klinisnya seperti itu ya. Kalau di patologi anatominya, kalau patologi anatomi satu ya, yang sering kita jumpa itu di hati. Di hatinya itu terjadi kerusakan, perlemakan, itu bisa terjadi. Kerusakannya dalam bentuk satu, hati bisa istilahnya ada bintik-bintik merah, ada yang putih. Biasanya kita temukan di ini, Mas, di ujung permukaan hati itu, ujung itu ada semacam seperti penebalan berwarna putih, kayak kena koli gitu. Seperti kena koli, tapi kalau koli itu kan dia seperti menempel ya. Kalau itu di dalamnya. Oh, di dalamnya. Iya, jadi kita temukan mirip kayak koli tapi di dalamnya. Jadi di hatinya ada semacam kayak lapisan putih, tapi bukan koli ya. Kalau koli itu di luar dan menempel ya. Iya, kalau itu di dalam. Dia jadi si hati itu berubah warna jadi putih di beberapa titik gitu ya. Atau hati itu mengalami perlemakan. Jadi gampang sekali rusak, gampang sekali hancur. Kalau sama kolera, kalau kolera tuh biasanya cenderung hatinya itu agak membengkak ya.
artinya membengkak Belang-belang dan gitu ya. belang-belang itu Dan gampang hancur juga. gampang ya. hancur juga. Tapi kalau ini karena perlemakan itu, Karena ya, adanya perlemakan, adanya perlemakan itu di hati. menyebabkan jadi hatinya juga gampang. Artinya gampang hancur. Hatinya rapuh. Artinya rapuh. Banyak di PHP. Tuh, terus apa lagi gejala? Gejala yang lain ya, kita buka di gizzard. Gizzard itu ampela. Ampelo kalau Ampelo, di- ampela. itu bahasa kami ampela. Ampela itu dia ada erosi atau luka seperti borok gitu. Luka seperti borok di Seperti ampela. borok di ampela. Itu Kadang kalau hitam-hitam itu dan gampang dikelupas itu. iya, itu lukanya seperti benar-benar seperti borok itu coba dibuka. Kalau dia nembus sampai di dagingnya ya, Dagingnya. di dagingnya. Nah, itu pengalaman saya itu mikotoksin. Kemungkinan besar Mikotoksin ayam produksi itu di ginjal itu terjadi pembengkakan. Tapi untuk kita apa ya istilahnya spesifiknya seperti apa itu kita harus cek yang lain. Kadang gini, kita nekropsi 5 atau 7 ekor itu biasanya beda-beda. Kalau toksin ya, Iya. itu beda-beda. Yang Kadang ini kita ketemu cirinya menemukan di hati, Iya. cirinya di ginjal gitu. kadang ya. di ovarium itu mengalami apa ya, ada hemoragi ya, ada pendarahan gitu Pendarahan ya. di ovarium. Pendarahan Itu di yang sering ovarium. jadi Itu rancu AI itu juga dengan ya. AI yang H9 itu kan dua banyak ya. Jadi banyak rancu sama itu jadi Banyak rancu. Jadi kita kalau misalkan untuk mengamati, kita curiga ya, oh si ayam ini apakah terkena mikotoksin? Itu harusnya kita bedah itu setidaknya 5 ekor, 3 atau 5 ekor. biar tahu ya, soalnya kadang beda-beda. Kadang beda-beda. Kalau kita lihat itu memang apa ya, patologi anatominya banyak perbedaan, itu kemungkinan besar mikotoksin. Iya. Iya. Sebelumnya gejala klinis itu gejala yang nampak ya. Gejala yang Kalau nampak. gejala patologi anatomi itu gejala yang dilihat dari perubahan anatomi Organ. tubuh atau organ-organ di hewannya. Ada juga ini Mas, seperti apa ya? Seperti cacar mungkin ya. Tapi di sini di daerah mulut itu ada seperti sariawan, luka gitu. Itu juga kemungkinan besar mikotoksin. Nah, itu berarti hampir mirip-mirip kayak pox atau cacar Iya, itu ya. mirip. Kadang di pox juga kan di sini ada yang sampai kesulitan makan. Gitu. Iya betul. Nah itu nanti gini, kalau misalkan di peternakan itu belum divaksin Pox ya, kok ada kejadian itu tapi kok tidak menyebar ya, kan karena Pox itu cepat ya iya. penyebarannya ya. Pox karena itu virus ya. Virus otomatis ya. Yang satu kena pasti sederet, yang Sederet. airnya bareng biasanya langsung Kena. semua ya. Karena itu satu lingkungan cepat juga. Iya. Tapi kalau Hanya cuman individu, 1, 2 atau berapa loncat, itu kita bisa arahnya ke mikotoksin. karena morbiditasnya kalau virus kan pasti cepat ya. Cepat sekali. Tapi kalau di jamur kan dia individual. Individual, Ya. betul. Jadi kalau cirinya kayak cacar, di sini ada tropengnya kayak cacar, tapi kok cuma 1, 2 dan nggak menular ke yang lain, itu ada kemungkinan indikasi ke arah mikotoksin. Mikotoksin. Itu tadi gejala patologi anatomi dan gejala klinisnya. Sekarang kalau penyebabnya atau faktor-faktor yang menyebabkan adanya mikotoksin itu ceritanya detailnya seperti apa sih? Oke. Jadi karena mikotoksin tadi itu sumbernya dari jamur ya Mas. Jamur itu terbesar didapat di pakan itu dari terutama jagung. Yang paling terbesar paling banyak sering tadi, di iya, jagungnya ya. jagung. Walaupun tidak melulu di jagung ya. Tidak melulu di jagung, Tapi bisa paling jadi. sering itu di jagungnya. paling sering di jagung. Karena apa? Ada penelitian itu jagung sebelum dipanen itu sudah ada jamurnya Mas. Padahal masih di pohon. Iya, Passiflora aspergillus itu Sudah ada. sudah ada di situ ya. Terus kita panen, kadang sama petani itu dibruk-brukkan kan ya, dibruk-brukkan. Terus kadang ya kalau pas musim hujan itu terus kena hujan, pengeringannya tidak bagus. Maksimal gitu ya. Akhirnya jamur itu kan tumbuh terus di situ. Termasuk yang kelihatan jagung yang hitam-hitam itu ya. Jagung hitam-hitam. Setelah itu dipipil, diproses dan sebagainya, penyimpanan. Berarti dari sebelum sampai ke penyimpanan sebenarnya di bibit jagungnya sendiri sebenarnya sudah ada bibit itu, jamurnya bibit ya. jamurnya itu sudah ada. Sudah ada ya. Iya. Nah, ketambahan kalau misalnya pas selama prosesingnya pas di bibit sama di jemurnya kurang kering mungkin ya. Kurang itu kering. tambah berkembang tambah banyak ya. Tambah mungkin ya. banyak, Jadi betul. akibatnya belum sampai dengan penyimpanan ini sudah emang dasarnya Jamurnya. membawa jamur yang sudah banyak. Betul.
Terus selanjutnya faktor lain ya itu dari pakan, tempat pakan mas. Kadang banyak saya jumpai itu teman-teman peternak itu ya, pakan tuh jarang dibersihkan, jadi banyak sekali kerak-kerak yang nempel, sisa-sisa pakan itu, apalagi yang kadang ada yang ngocor ya, dibasahi pakannya, terus nanti nempel, yang masih nempel itu pasti banyak jamurnya, itu ada resiko untuk mikotoksin. Nah kalau di jagungnya sendiri juga kadar air itu pengaruhnya besar sekali. Jadi kalau idealnya kan sekitar 14-15% ya. Syukur-syukur bisa 12. Syukur 12. Standar pabrik ya Mas. Ya, standar dari pabrik 12. Tapi di lapangan kita untuk menemukan 14-15 saja sudah cukup. Nah, kenyataannya padahal di atasnya. Sering kan di atasnya. Nah, itu berarti dari jagungnya, dari tumbuhannya sebelum dipanen juga ada bibitnya, pas selama proses yang keringnya kurang maksimal juga sudah tumbuh tambah banyak gitu ya. Banyak tuh. Kadar air yang tidak terlalu, yang masih agak tinggi juga membuat tumbuhnya jamur tambah banyak. Lalu selanjutnya masalah di penyimpanan. Ya, kita yang harus kita ingat mas, Indonesia itu adalah negara tropis ya, negara tropis, cuma 2 musim. Kelembapannya itu tinggi sekali. Kalau penyimpanan itu tidak bagus, resiko pertumbuhan jamur itu tinggi. Itu nggak cuma di jagung ya, udah di pakan pun juga sama. Dan katulnya juga betul, sama. Betul. Nah, penyimpanan yang baik itu idealnya seperti apa di gudangnya? Di gudang ya, gudang itu idealnya itu ada sirkulasi. Sirkulasi udara mas. Sirkulasi udara. Jadi, gudangnya nggak terus-terusan ditutup. Sirkulasi udara. Lalu pakan itu jangan langsung nempel di lantai. Jadi harus di bawah itu dikasih kayu ya biasanya, palet nggak langsung sampai ke lantai. Kalau ke lantai nanti pasti lembab, jamurnya juga cepat sekali tumbuh. Kondisi-kondisi seperti apa sih yang sebenarnya kita harus ekstra waspada itu terhadap mikotoksin? Terutama di kondisi ketika curah hujan tinggi ya mas. Ya mengingat Indonesia tadi itu negara tropis ya. Kita ada musim hujannya, ada musim panas. Ketika musim hujan, ya kan, apalagi ketika musim hujan panen jagung, nah, itu resikonya luar biasa itu. Penjemuran tidak bisa maksimal. Kadang baru dijemur kena air lagi. Akhirnya jamur tumbuh lagi. Itu resikonya besar sekali. Nah itu memang di musim hujan memang seringkali kendalanya itu cari jagung yang benar-benar kering itu memang susah ya. Jadi kalau di musim hujan memang terutama di peternakan rakyat, karena kita pengeringannya juga alami, beli di petani, pengeringannya alami itu memang untuk mengkondisikan jagung dengan kadar air yang rendah itu memang agak susah. Kecuali kalau peternak besar ya, kalau peternak besar mereka sudah punya conveyor untuk mengeringkan jagungnya sendiri, jadi mereka tidak terlalu masalah ya. Bahkan saya sempat dengar di beberapa tempat atau pabrik mereka berani ngambil jagung basah. Jadi jagung yang masih basah langsung ditampung dengan pabrik dan harga yang mungkin murah ya. Mereka langsung processing pengeringan sendiri. Lalu selanjutnya masalah kalau misalnya kok sudah terlanjur kena mikotoksin, sudah terdeteksi di diagnosa mikotoksin yang menjadi masalah, harus seperti apa penanganannya? Pertama, berikan hepatoprotektor. Jadi hepatoprotektor itu banyak sekali dijumpai. Ada yang berbentuk cair, ada yang dicampur lewat pakan, tapi kebanyakan cair. Itu fungsinya untuk mengembalikan fungsi dari hati. Yang tadi rusak, kita perbaiki hatinya. Terus yang kedua, berikan multivitamin. Jadi gini, kita tidak bisa membuat si organ-organ yang rusak tadi langsung sembuh, itu tidak bisa. Jadi kita bantu, ada prosesnya. Misalkan di gizzard atau di ampela tadi ada keropeng ya, ada perlukaan, itu kita support dengan vitamin, si tubuh itu akan memperbaiki dengan sendiri, memperbaiki jaringan dengan sendirinya. Yang paling utama kita berikan toxin binder mas, yaitu bahan yang kita campur di pakan. Dia berfungsi untuk mengikat mikotoksin tadi itu, supaya fungsi toxin binder mengikat toksin yang dihasilkan dari jamur itu, mengikat toksin yang dihasilkan itu toksinnya. Jadi supaya apa? Supaya toksinnya itu tidak diserap oleh usus masuk ke jaringan, tapi diikat oleh toxin binder itu keluar lewat kotoran atau feses. Seperti itu. Ya, toxin binder. Nah, kita
kita bicara juga tentang toxin binder karena macam-macam ya. Macam-macam banyak sekali toxin binder. Berarti nggak cuma. Jadi kalau kita ngomong toxin binder sebenarnya masih koma ya. Masih koma. Masih ada lagi. Iya. Gitu ya, lanjutannya. Ada lagi lanjutannya karena mikotoksin itu sendiri juga bukan hanya satu, Mas. Jenisnya Macamnya juga banyak. banyak ya. Ada yang namanya aflatoksin, okratoksin, fumonisin, T2, DON. Nah, seperti Itu juga butuh toksin binder yang berbeda. toksin binder yang berbeda. Untuk toksin yang dihasilkan dari mikotoksin yang berbeda juga. Betul sekali. Nah, banyak sekali toksin binder di lapangan itu yang hanya satu bahan aktif itu. Jadi Misalnya dia hanya biasanya aluminium silikat misalnya. misalkan aluminium silikat dia hanya mengikat aflatoksin. Oh, Sedangkan yang lain itu belum bisa bisa ya. tapi minimal Iya. dengan diikatnya aflatoksin itu yang lain tidak terlalu keras lah istilahnya. Jadi mengurangi tingkat toksisitas dari toksin-toksin itu Iya. ya, dengan dikurangi satu minimal ya. Betul. Karena mereka itu ada satu sinergi. Iya. Sinergi itu jadi Antar misalkan racun antar racun itu toksin. kerjasama dia. Satu misalkan aflatoksin dengan okratoksin, Iya. aflatoksin dengan fumonisin, okratoksin dengan aflatoksin dengan okratoksin itu bisa kerjasama. Berarti dengan diambilnya satu dari beberapa macam itu Mengurangi minimal gejala. mengurangi ya, Gejala. meminimalisir gejalanya. Iya. Tapi tetap yang lain masuk dan Masuk. itu resiko imunosupresif tetap ada. Ada. Cuman agak lumayan lah Agak kalau mending. misalnya dikurangi satu gitu ya. Iya betul. Nah, itu tadi cara mengatasi seperti itu ya. Iya. Dikasih hepatoprotektor, kemudian vitamin-vitamin, selanjutnya dikasih yang utama dikasih toksin binder. Iya. Nah, itu cara mengatasinya seperti itu. Kemudian sekarang daripada mengatasi, kita gimana caranya mengantisipasi atau mencegah gitu, pencegahannya. Gimana pencegahannya? Jadi pencegahan yang utama adalah tadi itu Mas, kita pilih bahan baku terutama baku jagung ya. ya. Iya. Treatment jagung itu harus bagus, jangan sampai jamur itu mudah tumbuh di situ kan itu ya. Di jagungnya kadar airnya yang rendah gitu ya. Enggak. Yang benar-benar kering gitu ya. Betul. Terus penyimpanan, terus rutin membersihkan tempat pakan, ya, itu juga. Biar tidak sampai yang jamur di tempat pakan itu ya. Betul. Tapi kalau kita tidak yakin dengan kondisi jagung itu bebas dari mikotoksin karena memang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang gitu ya, langkah terbaik adalah dengan penambahan toksin binder. Jadi toksin binder ditambahkan ke dalam pakan ya. Maksudnya untuk meminimalisir toksin yang ada di jagung maupun di bahan pakan. Iya, supaya tidak terserap di dalam tubuh ayam. Jadi dia itu keluar oleh toksin binder. Jadi upaya pencegahannya tetap yang paling utama adalah mengupayakan bahan pakannya terutama jagung yang kadar airnya rendah atau jagungnya benar-benar kering. Kemudian mengupayakan tempat penyimpanan yang baik ya, tempat penyimpanan yang baik, sirkulasi udaranya baik, bawahnya ada paletnya, terus tidak menyimpan pakan bahan baku pakan terlalu lama. Terus yang terakhir baru untuk memastikan dikasih toksin binder. Maksud dan tujuannya adalah untuk misalnya kok di dalam pakan itu sudah terlanjur ada toksinnya, itu bisa diikat racunnya oleh toksin itu sehingga tidak masuk ke dalam tubuh ayam. Oke, saya kira sudah sangat jelas ya penjelasan Dokter Adi tentang mikotoksin ya, mulai dari penyebabnya, gejala klinis, cara mengatasi sampai dengan pencegahannya sudah kita bahas semuanya. Tapi kalau masih tetap ada yang belum jelas, nanti bisa ditulis aja di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.